Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai efisiensi pasar dan pengujiannya. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen portofolio kelas 4A dengan dosen pengampu Ibu Rita Rosiana SMSI. Di sini, kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama, ada Farah Farhati, dan yang kedua saya sendiri, Nur Aini Destiana Fitri, dan yang ketiga yaitu Rizky Fauzi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Farah Farhati. Kepada Farah. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan definisi efisiensi pasar. Menurut Beaver, pada tahun 1989 mendefinisikan efisiensi pasar sebagai hubungan antara harga sekuritas dengan informasi. Secara detail, efisiensi pasar dapat didefinisikan dalam beberapa macam definisi, yaitu berdasarkan nilai intrinsik sekuritas, yang kedua berdasarkan akurasi dari harga sekuritas, dan yang ketiga berdasarkan distribusi dari informasinya. Kalau berdasarkan nilai intrinsik sekuritas, untuk konsep ini efisiensi pasar diukur dari seberapa jauh harga-harga sekuritas menyimpang dari nilai intrinsiknya. Dengan demikian, pasar yang efisien menurut konsep ini dapat didefinisikan sebagai pasar yang nilai-nilai sekuritasnya tidak menyimpang dari nilai-nilai intrinsiknya. Kalau berdasarkan akurasi dari harga sekuritas, artinya pasar yang efisien adalah pasar di mana harga semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Kalau berdasarkan distribusi dan informasinya, pasar dikatakan efisien terhadap suatu sistem informasi jika hanya harga-harga sekuritas bertindak seakan-akan setiap orang mengamati sistem informasi tersebut. Definisi ini secara implisit mengatakan bahwa jika setiap orang mengamati sesuatu sistem informasi yang menghasilkan informasi, maka setiap orang dianggap mendapatkan informasi yang sama. Selanjutnya ada ilustrasi konsep pasar yang efisien. Dapat dilihat gambarnya. Jika pasar efisien, maka informasi tersebut akan dengan cepat tercermin pada harga saham yang baru. Akan tetapi, jika proses penyesuaian harga pasar saham tersebut tidak berjalan dengan efisien, maka akan ada lag dalam proses tersebut, dan hal ini ditunjukkan oleh garis putus-putus. Selanjutnya ada kondisi untuk tercapainya pasar yang efisien. Yang pertama, banyak investor yang rasional dan berusaha untuk memaksimalkan profit yang secara aktif berpartisipasi di pasar dengan menganalisis, menilai, dan berdagang saham. Yang kedua, investor merupakan penerima harga atau price taker. Artinya, pelaku itu sendiri tidak akan dapat mempengaruhi harga suatu sekuritas. Yang ketiga, tidak diperlukan biaya untuk mendapatkan informasi, dan informasi tersedia bebas bagi pelaku pasar pada waktu yang hampir sama. Yang keempat, informasi diperoleh dalam bentuk acak. Artinya, setiap pengumuman yang ada di pasar adalah bebas atau tidak terpengaruh dari pengumuman yang lain. Dan yang kelima, investor bereaksi dengan cepat dan sepenuhnya terhadap informasi baru yang masuk di pasar, yang menyebabkan harga saham segera melakukan penyesuaian. Kondisi-kondisi tersebut mungkin akan sulit untuk diwujudkan, sehingga perlu dipertimbangkan seberapa dekat kondisi-kondisi tersebut dengan kenyataan yang ada di pasar. Investor pasti selalu memperhatikan pergerakan harga di pasar. Artinya, baik investor individual maupun institusi mengikuti pergerakan pasar tiap saat secara seksama, dan selalu siap untuk melakukan transaksi jual beli jika menurut perhitungan akan mendapat hasil yang menguntungkan. Dengan kata lain, investor yang secara cepat dapat mengetahui potensi adanya nilai tambah akan dapat memperoleh keuntungan dengan menggunakan pilihan strategi yang tepat. Selanjutnya ada bentuk pasar efisien. Dapat dilihat di gambarnya, berdasarkan pada tingkat informasinya terdapat 5 kelompok dengan tingkatan terendah disebut semua informasi dan tingkatan tertinggi tidak ada informasi. Sedangkan berdasarkan tingkat efisiennya, pasar dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok juga, di mana kelompok pasar dengan efisien terendah disebut pasar tidak efisien, dan yang tertinggi tingkatannya adalah pasar efisien sempurna. Bila dikaitkan hubungan antara tingkat informasi dan tingkat efisien pasar,
Terlihat jelas bahwa kelima kelompok pada masing-masing bagian saling berkorespondensi. Misalnya, pasar dikatakan tidak efisien bila mana semua informasi yang ada dan tersedia dapat dimanfaatkan untuk memperoleh abnormal return di pasar. Dikatakan pasar efisien sempurna bila mana tidak ada informasi satupun yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh abnormal return di pasar. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Hipotesis pasar efisien. Menurut Fama 1970, bentuk efisien pasar dapat dikelompokkan menjadi 3, yang dikenal sebagai hipotesis pasar efisien atau efficient market hypothesis. Ketiga bentuk efisien pasar dimaksud adalah: yang pertama, hipotesis pasar efisien bentuk lemah atau weak form of the efficient market hypothesis. Yang kedua, hipotesis pasar efisien bentuk setengah kuat atau semi-strong form of the efficient market hypothesis. Dan yang ketiga yaitu hipotesis pasar efisien bentuk kuat atau strong form of the efficient market hypothesis. Masing-masing bentuk pasar efisien tersebut terkait erat dengan sejauh mana penyerapan informasi terjadi di pasar. Hipotesis pasar efisien bentuk lemah. Dalam hipotesis ini, harga saham diasumsikan mencerminkan semua informasi yang terkandung dalam sejarah masa lalu tentang harga sekuritas yang bersangkutan. Artinya, harga yang terbentuk atas suatu saham, misalnya, merupakan cermin dari pergerakan harga saham yang bersangkutan di masa lalu. Misalkan, ada bentuk musiman atas kinerja harga suatu saham yang menunjukkan bahwa harga saham akan naik menjelang tutup tahun atau akhir tahun, dan kemudian turun pada awal tahun. Berdasarkan pada hipotesis pasar efisien bentuk lemah, pasar akan segera mengetahui dan merevisi kebijakan harganya dengan melakukan perubahan terhadap strategi perdagangannya. Mengantisipasi kemungkinan penurunan harga pada awal tahun, pedagang akan menjual saham yang dimilikinya sesegera mungkin untuk menghindari kerugian sebagai akibat dari jatuhnya harga saham perusahaan yang diamati. Kemudian, hipotesis pasar efisien bentuk semi kuat. Menurut hipotesis pasar efisien bentuk semi kuat, dalam artikel yang lain, Fama tahun 1991 menyebutnya sebagai studi peristiwa atau event studies. Harga mencerminkan semua informasi publik yang relevan. Di samping merupakan cerminan harga saham historis, harga yang tercipta juga terjadi karena informasi yang ada di pasar, termasuk di dalamnya adalah laporan keuangan dan informasi tambahan atau pelengkap, sebagaimana diwajibkan oleh peraturan akuntansi. Informasi yang tersedia di publik juga dapat berupa peraturan keuangan lain seperti pajak bangunan atau properti, atau suku bunga dan atau beta saham termasuk rating perusahaan. Menurut konsep semi kuat, investor tidak akan mampu untuk memperoleh abnormal return dengan menggunakan strategi yang dibangun berdasarkan informasi yang tersedia di publik. Dengan kata lain, analisis terhadap laporan keuangan tidak memberikan manfaat apa-apa. Ide dari pandangan ini adalah bahwa sekali informasi tersebut menjadi informasi publik atau umum, artinya tersebar di pasar, maka semua investor akan bereaksi dengan cepat dan mendorong harga naik untuk mencerminkan semua informasi publik yang ada. Jadi, informasi yang baru saja didapat dari membaca koran bisnis Indonesia atau Kompas, misalnya mengenai penemuan obat baru atau ancaman akan munculnya perang di kawasan Asia Timur atau Timur Tengah, dengan segera sudah tercermin pada harga sekuritas. Investor sudah tidak mungkin mendapat abnormal return ketika melakukan transaksi di pasar modal berdasarkan informasi publik tersebut. Harga pada tingkat beli atau jual saham sudah lebih dulu mencerminkan informasi tersebut karena pasar akan dengan segera bereaksi. Berlawanan dengan pendukung hipotesis pasar efisien bentuk lemah, pada pasar efisien bentuk semi kuat, ada banyak investor yang berpikir bahwa mereka dapat memperoleh keuntungan dengan melakukan pengamatan serta secara seksama
terhadap informasi publik yang tersedia di pasar, khususnya informasi akuntansi. Investor yang melakukan analisis dengan menggunakan data atau informasi akuntansi dari laporan keuangan misalnya, dan dari sumber lain untuk mengidentifikasi saham yang salah harga atau misprice, disebut investor tersebut melakukan analisis fundamental atau fundamental analysis. Kemudian, hipotesis pasar efisien bentuk kuat atau strong form. Pasar efisien bentuk kuat menyatakan bahwa harga yang terjadi mencerminkan semua informasi yang ada, baik informasi publik atau public information maupun informasi pribadi atau private information. Jadi, dalam hal ini, bentuk kuat mencakup semua informasi historis yang relevan dan juga informasi yang ada di publik yang relevan, di samping juga informasi yang hanya diketahui oleh beberapa pihak saja, misalnya manajemen perusahaan, dewan direksi, dan kreditor. Misalnya salah satu anggota direktur perusahaan telekomunikasi PT Telkom Indonesia Tbk mengetahui sebuah rencana akuisisi atau pengambil alihan terhadap PT Indosat Tbk. Informasi tersebut dimanfaatkan oleh direktur dengan menyuruh istri atau anaknya atau teman dekatnya untuk membeli saham PT Telkom Indonesia Tbk sebelum informasi atau rencana akuisisi tersebut diberitakan atau menjadi milik umum. Hal ini dapat dikatakan sebagai suatu perdagangan dengan orang dalam atau insider trading. Adanya penggunaan kelebihan informasi untuk membeli saham atau melakukan suatu perdagangan bila bentuk pasar efisien kuat memang ada, maka dipercaya bahwa keluarga dekat direktur tersebut tidak akan memperoleh abnormal returns. Sebaliknya, bila mana keluarga direktur tersebut mendapatkan abnormal return, maka dikatakan bahwa pasar belum berbentuk efisien kuat atau strong form. Perlu dicatat di sini bahwa perdagangan dengan menggunakan informasi orang dalam atau tepatnya perdagangan oleh orang dalam atau insider trading tidak dibenarkan dan dilarang. Bentuk pasar efisien kuat merupakan bentuk pasar efisien paling ketat. Hal ini terkait dengan pengertiannya bahwa harga pasar mencerminkan semua informasi, baik publik maupun non-publik. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka dalam konteks pasar efisien bentuk kuat, tidak ada seorang pun, baik individu maupun institusi, dapat memperoleh abnormal return untuk suatu periode tertentu dengan menggunakan informasi yang tersedia di publik dalam konteks kelebihan informasi, termasuk di dalamnya informasi yang hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu. Selanjutnya yaitu pengujian efisien pasar. Menurut Dickman dan Morse tahun 1986, pengujian pasar efisien dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengujian berbasis informasi non-akuntansi dan pengujian berbasis informasi akuntansi. Pengujian berbasis informasi non-akuntansi didasarkan pada ketiga bentuk pasar efisien menurut Fama tahun 1970 dan beberapa variasi yang masih berkaitan dengan aspek non-akuntansi. Sedangkan pengujian berbasis informasi akuntansi tidak mengikuti bentuk pasar efisien yang ada. Morse dan Dell sepertinya sepakat bahwa pasar modal di Amerika Serikat setidaknya sampai dengan periode tahun 1980-an masih tergolong ke dalam pasar efisien bentuk lemah. Salah satu bukti yang mendukung hipotesis tersebut adalah dari beberapa penelitian yang mencoba untuk menggunakan berbagai macam strategi perdagangan, misalnya dengan pendekatan hubungan return serial, virtual rules, dan putaran return atau cycle returns. Tidak ada yang mampu menghasilkan abnormal return. Pada pengujian bentuk efisien semi kuat, ada kecenderungan bahwa hasil yang diperoleh kurang meyakinkan dan kadang-kadang tidak jelas. Misalnya, nampaknya abnormal return jangka panjang dapat diperoleh setelah informasi tentang suatu peristiwa menjadi tersedia di pasar, dan abnormal return juga terkait dengan sifat pasar dan sifat atau karakteristik khusus perusahaan. Namun demikian, Morse dan Dell menyatakan bahwa apakah abnormal return yang diperoleh merupakan fungsi dari kesalahan dalam model harga atau oleh sebab lain yang belum jelas.
Terkait dengan hasil pengujian pasar bentuk kuat, ada keyakinan bahwa peran dari informasi private dalam menyumbang pasar efisien semakin tidak jelas. Dalam hal ini, ada tanda-tanda bahwa orang dalam atau insiders memiliki informasi yang tidak sepenuhnya tercermin dalam pergerakan harga sekuritas. Harga yang terbentuk di pasar sepertinya konsisten dengan anggapan bahwa penggunaan informasi dari orang dalam jauh sebelum adanya penggunaan resmi. Artinya, investor melakukan aksi jual beli sekuritas sebelum informasi yang terkait dengan sekuritas tersebut dipublikasikan atau diumumkan. Beberapa hasil penelitian terlebih dahulu yang mencoba menguji efisiensi baik itu bentuk lemah semi kuat maupun kuat menunjukkan tidak adanya konsistensi. Selanjutnya yaitu anomali pasar atau market anomalies. Anomali pasar merupakan teknik-teknik atau strategi-strategi yang berlawanan dengan konsep pasar modal yang efisien. Itu menurut Jones tahun 1998 dalam Desak Nyoman Sri Werastuti tahun 2015. Suatu peristiwa atau event dapat dimanfaatkan untuk memperoleh abnormal return. Dengan kata lain, seorang investor dimungkinkan untuk memperoleh abnormal return dengan mengandalkan suatu peristiwa tertentu. Anomali yang ada tidak hanya ditemukan pada suatu jenis bentuk pasar efisien saja, tetapi ditemukan pada bentuk pasar efisien yang lain. Salah satu strategi atau teknik yang bisa dimanfaatkan oleh para pemegang saham untuk pengambilan keputusan dalam investasi saham adalah anomali pasar, yang merupakan kejadian atau peristiwa yang tidak dapat diantisipasi, dan hal ini menawarkan pemegang saham sebuah peluang untuk mendapatkan abnormal return saham. Pemegang saham dimungkinkan untuk memperoleh abnormal return saham yang positif dengan mengandalkan suatu peristiwa atau event tertentu. Namun, anomali pasar ini sangat bertentangan dengan EMH atau Efficiency Market Hypothesis. Teori EMH atau Efficiency Market Hypothesis menyatakan bahwa investor sesungguhnya tidak akan mendapatkan return saham yang abnormal karena harga saham berfluktuasi dan mencerminkan informasi secara penuh. Itu menurut Alan Muhammad Zanur Kasjan tahun 2017. Penelitian ini berfokus pada seasonal anomaly, khususnya mengenai the day of the week effect. The day of the week effect merupakan fenomena yang menyebabkan perbedaan hari perdagangan berpengaruh terhadap pola return saham dalam suatu minggu. Hal ini bertentangan dengan teori pasar efisien yang menyatakan bahwa return saham tidak berbeda pada setiap hari perdagangan. Biasanya, return negatif signifikan terjadi pada hari Senin, sedangkan return positif terjadi pada hari-hari lainnya. Fenomena ini biasa disebut dengan Monday Effect. Menurut Sri Werastuti, tahun 2012, return pada hari Senin cenderung negatif karena hasrat individual untuk melakukan transaksi pada hari Senin lebih tinggi dari hari lainnya. The day of the week effect merupakan pola yang mengacu pada perilaku return saham dari hari ke hari dalam satu minggu, yaitu return saham secara sistematis akan lebih tinggi atau lebih rendah pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. Itu menurut Ambarwati tahun 2009. Dalam teori keuangan dikenal sedikitnya 4 macam anomali pasar. Keempat anomali tersebut adalah anomali perusahaan atau firm anomalies, kedua anomalis musiman atau seasonal anomalies, yang ketiga anomali peristiwa atau kejadian atau event anomalies, dan yang keempat yaitu anomali akuntansi atau accounting anomalies. Cukup sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Rizky Fauzi. Kepada Rizky dipersilahkan. Selanjutnya, jenis anomali pasar. Yang pertama, ada anomali perusahaan yang terdiri dari analisis recommendation, insider trading, listing, value line rating change. Yang kedua, ada anomali peristiwa yang terdiri dari size, closed-end mutual fund, neglect, institutional holdings. Yang ketiga, ada anomali akuntansi yang terdiri dari P/E,
earnings surprise, price/sales and book, dividend yield, earnings momentum. Yang terakhir ada anomali musiman yang biasanya terjadi pada Januari, weekend, time of day, end of month, seasonal, and holidays. Selanjutnya abnormal return. Abnormal return adalah selisih antara return sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasi menurut EM Sitohang tahun 2015. Adapun Jogianto pada tahun 2013 menjelaskan bahwa abnormal return merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return yang merupakan return yang diharapkan oleh investor atau biasa disebut expected return. Return realisasi atau return sesungguhnya merupakan return yang terjadi pada waktu ke waktu yang merupakan selisih harga sekarang dengan harga sebelumnya dan dibagi dengan harga sebelumnya. Sedangkan return ekspektasi merupakan return yang harus diestimasi. Studi peristiwa menganalisis return tidak normal dan dari sekuritas yang mungkin terjadi di sekitar pengumuman dari suatu peristiwa. Abnormal return atau excess return merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa abnormal return terjadi karena dipicu oleh adanya kejadian atau peristiwa tertentu. Misalnya, hari libur nasional, suasana politik, kejadian-kejadian luar biasa, stock split, penawaran perdana, suspend, dan lain-lain. Adapun rumus dari abnormal return sebagai berikut. Dengan keterangan AR sama dengan abnormal return, R merupakan actual return, buka kurung tutup kurung R merupakan expected return. Selanjutnya ada actual return. Actual return adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukannya. Adapun rumus actual return sebagai berikut. Dengan keterangan P1 merupakan harga saham hari ini dan P0 merupakan harga saham kemarin. Selanjutnya ada expected return. Expected return adalah keuntungan yang diharapkan oleh seorang investor di kemudian hari terhadap sejumlah dana yang telah ditempatkannya. Menghitung expected return dengan menghitung nilai alfa dan beta yang dihitung sebelumnya. Expected return merupakan pendapatan saham yang besarnya sesuai dengan resiko saham yang dihitung dengan persamaan. Adapun rumus expected return sebagai berikut. Dengan keterangan E merupakan expected return dan R merupakan return pasar harian. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.